Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nopiansyah dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul I/O, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sebelum masuk ke pembahasan, saya minta maaf dulu karena video ini akan agak berisik karena di luar sedang hujan. Baik, langsung ke pembahasan. Modul I/O. Modul I/O adalah interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input-output. Konektor mekanis berisi fungsi logik untuk komunikasi antar bus dan peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar peripheral dan bus komputer. Oke, langsung ke teknik pemrograman. Yang pertama ada teknik pemrograman I/O. Pada saat prosesor mengeksekusi sebuah program dan menjumpai instruksi yang berkaitan dengan modul I/O, prosesor akan mengeksekusi instruksi yang berkaitan ke modul I/O yang bersangkutan. Pada programet I/O, modul I/O yang bersangkutan akan melakukan aksi yang diminta dan menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O. Secara khusus, modul I/O tidak menginterupsi prosesor. Jadi, pemeriksaan status modul I/O secara periodik sampai operasi selesai adalah tanggung jawab prosesor. Software I/O ditulis sedemikian rupa sehingga prosesor mengeksekusi instruksi-instruksi yang memberikan kontrol langsung terhadap operasi I/O. Oke, di sini ada I/O command atau I/O perintah. Memiliki beberapa kategori. Yang pertama ada perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua ada perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Yang ketiga ada perintah read. Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Yang terakhir ada perintah write. Perintah ini kebalikan dari perintah read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Nah, selanjutnya ada I/O instruction atau instruksi. Terdapat dua macam perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu yang pertama ada memory mapped I/O. Terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memori mapped I/O adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Yang kedua ada isolated I/O, pemisah ruang pengamatan bagi memori dan ruang pengamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran pemerintah output. Keuntungan isolated I/O adalah sedikitnya instruksi I/O. Baik, lanjut untuk yang kedua ada interrupt driven I/O. Cara kerja teknik interupsi dari sisi modul I/O adalah prosesor menerbitkan perintah ke I/O ke modul dan melanjutkan pekerjaan lainnya. Setelah itu, modul I/O akan menginterupsi prosesor untuk meminta layanan saat modul itu telah siap saling bertukar data dengan prosesor. Interrupt driven I/O lebih efisien jika dibandingkan dengan programmed I/O karena CPU melakukan multitasking ke beberapa perintah sekaligus sehingga tidak akan membuang waktu. Akan tetapi, interrupt driven I/O masih menghabiskan waktu prosesor karena setiap word data yang
berangkat dari memori ke modul I/O atau sebaliknya harus melalui prosesor. Programmed I/O dan Interrupt Driven I/O memiliki kelemahan, yaitu masih memerlukan intervensi aktif prosesor dalam memindahkan data. Dengan demikian, kedua bentuk I/O tersebut tidak dapat menghindar dari dua kesulitan sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan transfer I/O dibatasi oleh kecepatan prosesor dalam memeriksa dan melayani perangkat. Yang kedua, prosesor terikat oleh kegiatan transfer I/O. Sejumlah instruksi harus dieksekusi bagi setiap perpindahan I/O. Apabila terdapat data yang bervolume besar, maka diperlukan sebuah teknik yang lebih efisien, yaitu Direct Memory Access atau DMA. Baiklah, untuk yang ketiga ada Direct Memory Access atau DMA. Cara kerja teknik DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Keunggulan DMA adalah penghematan waktu pemrosesan dan peningkatan kinerja I/O. Pada saat akan membaca atau menulis suatu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan mengirim informasi seperti berikut. Yang pertama, apakah read atau write yang diminta. Yang kedua, alamat perangkat I/O yang terlibat. Yang ketiga, lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis. Dan yang terakhir, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Nah, untuk fungsi modul DMA dapat menirukan sebagai fungsi prosesor dan dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang modul I/O. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Saya Irfan Nopiansyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.